Hakim Arief tersangka suap 60 miliar rupiah. Pernah vonis bebas 2 polisi terdakwa kasus KM50. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arief Nurianta terjerat kasus suap senilai 60 miliar rupiah dalam vonis bebas 3 korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan turunannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini Arief Nurianta berstatus tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung bersama 3 lainnya yakni Wahyu Gunawan, WG, yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta Marcella Santoso, MS, dan Arianto, R, yang berprofesi sebagai advokat. Nama Arief Nurianta sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus lepas Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela, 2 terdakwa penembak Laskar FPI atau dikenal sebagai peristiwa KM50 berdasarkan pertimbangan alasan pembenaran dan pemaafan pada 18 Maret 2022. Tindakan melawan hukum terdakwa adalah merampas nyawa orang lain dengan melakukan penembakan anggota FPI di dalam mobil Xenia milik polisi pada 7 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih membaca respon dari netizen menanyakan kemisteriusan Bung Kameramen. Bung Kameramen memang makhluk yang misterius. Silakan dilacak sendiri. Bung Kameramen, silakan bagaimana berita kita. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk syuting ya Bung Alfian. Mudah-mudahan sedikit banyak dari yang kita berikan ada manfaatnya Bung Alfian untuk masyarakat Indonesia. Bung Alfian, kita mendapatkan berita dari Tempo. Profil Ketua PN Jakarta Selatan, tersangka suap 60 miliar, pernah vonis lepas, terdakwa kasus kilometer 50. Wah, mungkin sebelum saya panjang kalam baca-baca, respon awalnya dulu nih Bu Alfian, silakan. Tapi baik juga Bung Kameramen, namanya siapa dia? Oke, lanjut baca dulu ya. Ketua PN Jaksel Muhammad Arief Nurianta jadi tersangka suap 60 miliar, kasus vonis lepas terdakwa korporasi korupsi minyak goreng. Orang mau kasus lama ya, kasus baru dia terima suapnya. Kejagung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arief Nurianta atau MAN, sebagai tersangka kasus suap. Penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO, atau dikenal juga dengan minyak goreng. Kejaksaan menemukan bukti bahwa Arief menerima suap 60 miliar dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi kasus tersebut bisa divonis lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat. Pada saat kasus korupsi minyak goreng ini disidangkan, Arief menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Responnya Bu Alfian, silakan. Mesti beliau tidak sendirian. Itu penting. Karena ketika diketahui bahwa dia adalah orang yang termasuk yang membebaskan terdakwa KM50, maka bersama dengan dia siapa lagi? Apa saja kelakuannya? Dan saya pikir ini sebagai satu situasi yang mengkonfirmasi bahwa proses-proses hukum itu penuh dengan kekonyolan-kekonyolan yang contoh kasus misalnya kasus pengambilan emas yang 774 kg itu kan bebas. Yeah. Kasus misalnya korupsi Asabri, Bung Kameramen, yang katanya dia dibebaskan karena dia berperilaku sopan. Ini kan udah konyol-konyolan. Sebenarnya itu bukan soal sopan. Dia transfer berapa, dia kirim berapa kontainer itu duit ke kantong daripada orang-orang yang berhubungan dengan itu. Yeah. Jadi respon awal saya untuk orang yang bernama Muhammad Arief Nurianta, kalau bahasa saya jangan mati dulu. Penting ini, jangan mati dulu. Dia diproses hukum dan nanti ketika proses hukum berlangsung pada Bung Kameramen, kalau ada tim yang Bung Kameramen bisa kirim, kita bisa live streaming. Ya, kita live stream ini kan bagian daripada membongkar kejahatan nasional. Ya, saya pikir ini penting dan respon awalnya Muhammad Arief Nurianta, pertama bertobatlah kepada Allah dan kedua jangan mati dulu. Oke, lanjut Bung Kameramen. Jangan tobat lah, biar saya nggak masuk surga berkurang atuh. Bung Alfian, kalau dalam kasus minyak goreng dia bisa menerima 60 miliar ya. Dalam kasus pembantaian kilometer 50, beliau menerima berapa ya? Kemudian perlu dong diaudit siapa pengirimnya. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu namanya Joko Widodo kan kita nggak tahu ya.
Nah ini kan perlu dilacak. Nah tapi Bung Alfian, di sesi tengah ini banyak para YouTuber lah, teman-teman Bung Alfian juga yang merespon ini salah satu mungkin mubahalah atau balasan dari Allah bahwa seditutup-tutupnya kilometer 50, dianggap seolah-olah sudah selesai, rasanya kayaknya belum akan selesai nih Bu Alfian sampai dalangnya ngaku atau ditangkap. Di sesi tengah ini bagaimana Bu Alfian melihat ini? Saya ingin memberikan satu pendalaman dalam kasus minyak goreng, dalam kasus KM50. Kalau saya sih nggak berani menduga, Bung. Kalau Jokowinya, saya nggak tahu, bukan benar. Urusan saya nggak tahu gitu ya, itu akan terus muncul begitu ya. Jadi saya pikir kita semua punya catatan khusus ketika Habib Rizik dengan memberikan satu clue, satu tanda yang mengarah atas sesuatu sebab utama mengapa terjadinya pembunuhan yang terjadi kepada 6 pengawal Habib Rizik atau 6 laskar Front Pembela Islam. Jadi intinya, ayo Muhammad Arif Nurianta dikejar terus, bukan hanya sekedar urusan minyak goreng, juga harus dilacak kenapa dia membebaskan 2 orang yang katanya menjadi, tapi satu diantaranya mati loh Bung Kameramen. Iya, yang pernah dianggap terdakwa itu mati. Oh meninggal ya? Iya, meninggal dunia itu tanda kutip loh. Iya. Bagaimanapun itu juga karena mungkin menghilangkan sesuatu. Karena mungkin kemudian dia merasa nggak nyaman atau mungkin dia diminta pura-pura ngaku dan kok dia jadi beban atau mungkin dia dikhawatirkan membocorkan skenario bla 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 bla. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa orang dari PN Jaksel ini harus betul-betul diproses hukum walaupun kita masuk pada H2C, harap-harap cemas, harap-harap ragu dan harap-harap nggak percaya karena negeri kita memang sering melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Ya, Bu Alfian, mudah-mudahan sowannya atau mainnya lah, atau silaturahimnya Prabowo ke Bu Mega juga salah satu cara Pak Prabowo mengumpulkan data mungkin atau meyakinkan dirinya bahwa Jokowi bukan orang baik. Nah, tapi mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kasus demi kasus muncul, tidak ada yang bisa kita percaya lagi Bu Alfian. Pengadilannya kah? Jaksanya kah? Polisinya kah? Itu kacau semua Bu Alfian. Ada oknum yang maunya terus dianggap oknum dan kita akan sulit kalau mengarahkan untuk pembubaran karena kan secara kenegaraan mungkin masih digunakan. Mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, bagaimana Bu Alfian? Akhirnya ini bisa menjadi tanda-tanda tamatnya Jokowi. Closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya menangkap satu speed thinking yang luar biasa dan cerdas dari Bung Kameramen. Jadi doa buat saya. Amin. Bertemunya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri itu terjadi benteng besar yang membuat tidak ada yang bisa macam-macam dengan kekuasaan Pak Prabowo. Saya minta kepada Pak Prabowo, jangan hanya sekedar basa-basi lebaran, jangan hanya sekedar silaturahmi lebaran, lakukan konsolidasi aliansi strategis, dan jangan lupa libatkan para ulama, libatkan para orang-orang tenaga-tenaga perjuangan gerakan sipil, banyak orang bisa disebut, banyak nama bisa disebut, yang jelas kekuatan barisan Islam, bagian yang sering dan pernah dan masih membersamai Bapak. Jaga dari tangan-tangan jahat yang terus berkonsolidasi, jalur Solo sampai Jakarta, Jakarta sampai Solo, mereka sedang mempersiapkan upaya untuk melemahkan, mengamputasi, bahkan diduga bisa mengambil alih kekuasaan Bapak sebagai presiden. Karena berulang-ulang ada yang bilang tanggal 20 nanti ada apa, gitu ya. Iya. Sekali lagi semua patut diduga. Yang terakhir, untuk KM50 Bung Kameramen, mungkin sekali waktu kita akan membahasnya dengan lebih detail, akarnya, sebabnya, namanya, peristiwanya, kejadiannya, indikasinya, sikap daripada Komnas HAM-nya, banyak hal. KM50 adalah sesuatu yang harus dilacak dan yang pasti kita akan masuk pada posisi mencari, menangkap dan menghukum orang yang pernah membunuh ke-6 orang putra-putra terbaik dari Laskar Front Pembela Islam. Sekian dibacain berita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.